Dan adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sertifikasi pengelolaan keuangan APBN, dan satu topik yang sangat menarik sekali yang mungkin perlu kita bahas juga hari ini adalah terkait pengalihan subsidi BBM ke tambahan perlindungan masyarakat. Sekali lagi kami mengundang Anda yang ingin berkontribusi bersama kami di line telepon kita di 081150122304. Baik, kita langsung saja ke topik kita hari ini, Ibu, terkait yang pertama kita bahas sedikit dulu tentang sertifikasi pengelolaan keuangan APBN, Bu ya. Oke, Baik, mungkin bisa dijelaskan dulu nih apa sih sertifikasi pengelolaan keuangan APBN ini? Baik, terima kasih. Saya panggil Mbak Eta ya. Mbak Eta. Mbak Eta. Supaya saya mudah terus, Bu, panggil Mbak aja. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dulu para pendengar radio Tuntang Pandang. Selamat berjumpa lagi dengan kami KPPN Pelihari, di mana kami hadir setiap 3 bulan sekali ya. Betul. Untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan APBN dan mungkin juga terkait dengan tugas kami di KPPN. Betul. Baik, pada pagi hari ini kita akan yang pertama kita akan berbicara terkait dengan sertifikasi pengelolaan keuangan APBN. Pendengar yang berbahagia, bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, telah dirumuskan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, di mana di tahun 2003 itu telah ditetapkan undang-undang terkait dengan keuangan negara, di mana dalam undang-undang tersebut telah diperkenalkan asas-asas untuk pengelolaan keuangan negara, dan salah satu asas yang ada di undang-undang tersebut adalah asas profesionalitas. Jadi bisa diartikan bahwa asas profesionalitas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan negara. Nah, tentunya asas profesionalitas ini bisa menggambarkan betapa pentingnya ya sumber daya manusia dalam mengawal suatu proses atau penggunaan suatu alat. Dalam hal ini adalah yang kita maksud di sini adalah proses pengelolaan keuangan negara. Ya. Terkait dengan hal tersebut, maka di dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN telah diatur bahwa pejabat atau pegawai yang diangkat sebagai bendahara penerimaan maupun pengeluaran harus memiliki sertifikat. Sertifikat ini menunjukkan apa ya, kompetensi ya, yang menunjukkan kompetensi. Ya. Bendahara yang diterbitkan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Lebih jauh lagi juga diatur bahwa bendahara penerimaan dan pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Jadi statusnya di sini sebagai pejabat fungsional, Bu ya? Fungsional. Bendahara ini sebagai pejabat fungsional ya? Lebih lanjutnya bisa berstatus sebagai pejabat fungsional. Ada juga yang belum menjadi pejabat fungsional, namun ketika dia menjabat sebagai bendahara itu harus mempunyai sertifikat. Jadi pejabat fungsional ini untuk kelanjutannya ya. Nah, selanjutnya kemudian dalam semangat untuk percepatan dan modernisasi pelaksanaan APBN secara lebih profesional, ada aturan juga, yaitu peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2018, di mana PP tersebut merupakan perubahan dari PP 45 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, dalam mewujudkan asas profesionalitas dalam norma hukum secara lebih luas, ditegaskan ya di aturan tersebut bahwa mengenai pembinaan serta pengembangan kompetensi pejabat perbendaharaan selain bendahara penerima dan pengeluaran, yaitu KPA, pejabat komitmen, pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar. Nah, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya, kalau dalam pengelolaan keuangan negara itu ada pejabat-pejabat yang saya sebutkan di atas ya. Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa di sini dalam pengelolaan keuangan negara itu kementerian selaku COO ya, operasional, untuk operasionalnya itu mempunyai kewenangan untuk
menunjuk KPA untuk melaksanakan kegiatan di unit kerjanya. Mungkin dengan Ya. kata lain Ibu bahwa di sini kita membahas tentang bendahara Bu ya, bendahara pengeluaran ya. Ini ditunjuk langsung dari kementerian berarti Bu. Ditunjuk Untuk yang di KPPN. ya, ditunjuk kementerian dalam hal ini yang diberi kuasa untuk menunjuk adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi Kuasa pejabat pengguna perbendaharaan anggaran, itu ya. sebenarnya terdiri dari KPA, pejabat pembuat komitmen, Iya. PPSPM, serta surat pejabat penanda tangan surat perintah membayar atau SPM. Iya. Nah, kalau bendahara ini termasuk juga ini ya, suatu posisi yang dia itu saya mau menyesal. Iya. Jadi dia secara langsung bertanggung jawabnya ke Kementerian Keuangan. Seperti itu. Keuangan. Jadi melalui pertanggungjawabannya nanti melalui KPPN seperti itu. Namun untuk penunjukannya tetap di kuasa pengguna anggaran Bu Iya, yang betul, melakukan seperti penunjukan. itu, Apakah ada kriteria tertentu Ibu untuk menunjuk seorang bendahara yang dipercaya untuk bisa mengelola keuangan negara ini? Ya, di ketentuannya memang sudah diatur ya bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran maupun penerimaan itu harus mempunyai keahlian atau kompetensi yang ditunjukkan dalam sertifikat ya. Dia harus mempunyai kompetensi jadi bersertifikat negara. Jadi dalam hal ini profesionalisme SDM yang untuk pengelola keuangan ini harus lebih dikuatkan lagi dengan adanya sertifikasi terhadap pejabat tersebut ya, terhadap bendahara tersebut supaya untuk menunjang profesionalisannya tadi. Baik. Kita kembali mengingatkan ya Ibu kepada rekan dengar kita bahwa KPPN ini kalau saya tidak salah nih Bu ya, KPPN ini adalah bertugas untuk pengelolaan APBN yang disalurkan ke daerah, seperti itu Bu ya? Iya, betul. Nah itu jadi biar kita bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat kita peran dan fungsi KPPN yang utama seperti itu, karena banyak juga orang yang berhubungan menganggap bahwa KPPN ini sebagai tempat pembayaran pajak seperti itu Bu. Saya sering dengar juga dari bahkan teman-teman saya sendiri ya yang mungkin kita tidak belum begitu paham dengan tugas pokok dan fungsinya KPPN itu sebagai pengelola keuangan. Dipikir KPPN ini adalah tempat pembayaran pajak seperti itu. Karena kan kalau dilihat dari singkatannya itu mirip-mirip dengan KP2KP ya Pak ya. Kira jadi tempat pembayaran pajak. Nah rekan dengar, jadi perlu mungkin Anda garis bawahi bahwa KPPN ini memiliki fungsi utamanya adalah sebagai pengelolaan dana dari APBN untuk di daerah seperti itu. Ya, lebih tepatnya ada tiga tugas utama ya. Yang pertama sebagai melaksanakan sebagian kewenangan kuasa bendahara umum negara. Yang kedua adalah penyaluran dana yang atas beban APBN, kemudian yang ketiga ke daerah ya, ke daerah, baik itu untuk kementerian Satker ataupun instansi vertikal dari kementerian maupun ke Pemda. Yang ketiga adalah penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, pertanggungjawaban ya. Sebagai pertanggungjawaban ya. Baik, kita kembali lagi Bu kepada proses sertifikasi pengelolaan keuangan APBN ini. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa adanya proses sertifikasi ini sangat penting sekali untuk menunjang profesionalitas seorang bendahara dalam pengelolaan keuangan, kemudian tentunya juga memiliki kompetensi tertentu dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, untuk proses sertifikasinya sendiri seperti apa Ibu? Mungkin untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Nanang, namun perlu kami sampaikan di sini Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendahara adalah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan sertifikasi terhadap pengelola keuangan negara ini. Jadi tidak terbatas pada bendahara ya. Jadi ada KPA,
Oh, jadi Kuasa pengguna, keseluruhan. ya Ya, tadi saya sudah sebutkan iya. pengelola keuangan itu KPA, Iya, di KPA, kemudian pejabat pembuat komitmen, Bu ya, kemudian juga pejabat penentangan surat perintah membayar, itu semua disertifikasi, Bu ya. Iya. Oke. Kalau untuk KPA itu memang tidak ada kewajiban untuk sertifikasi ya, karena KPA ini adalah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan anggaran di unit kerjanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya. Secara struktural, Ibu, KPA ini kalau di KPPN dipegang oleh siapa? Oleh kepala KPPN? Jadi KPA itu ya Bu ya, adanya ada di satuan kerja. Oh, seperti itu. Kerja, jadi bukan KPPN ya. Oh, seperti jadi, itu. Setiap satuan kerja itu untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan anggaran yang ada di unit kerjanya itu menteri atau pimpinan lembaga menunjuk KPA untuk melaksanakan kegiatan. Oke, saya yang mungkin belum terbuka. Tadi saya pikir ini hanya di lingkup KPPN, Bu ya. Namun ternyata ini untuk lingkup satuan kerja yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Bukan Bu, jadi di Kementerian Negara dan Lembaga. Oh, di Kementerian Lembaga dan Negara. Nah, ya tadi saya disampaikan di depan bahwa Kementerian Negara Lembaga ini kan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di kementeriannya. Nah, untuk pelaksanaan anggarannya, nah itu kan ada unit kerja ya yang kita sebut sebagai satuan kerja ya, di instansi vertikal maupun instansi di bawahnya yang di pusat. Nah itu masing-masing unit kerja itu bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di unit kerjanya gitu. Jadi untuk itu menteri dalam hal ini menunjuk kuasa pengguna anggaran dalam hal ini adalah pimpinan unit kerja tersebut untuk melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran di unit kerjanya. Nah untuk lebih lanjutnya lagi, KPA ini kepala unit kerja ini juga menunjuk beberapa pejabat perbendaharaan untuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut. Antara lain PPK. PPK itu tanggung jawabnya adalah dia tugasnya adalah untuk melakukan perikatan. Jadi bertanggung jawab terhadap untuk melakukan peringkatan dan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Nah, itu. Kemudian untuk PPSPM itu adalah untuk verifikasi ataupun pengecekan terhadap permintaan pengeluaran negara yang dimintakan oleh PPK. Seperti jadi itu. ada cross check gitu Ana. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kuasa pengguna anggaran ini adalah dijabat oleh kepala dari unit kerja tersebut ya Bu ya. Oke. Baik. Sertifikasi ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Apakah masih ada Bu kita temukan atau pejabat-pejabat kita ini yang mungkin memiliki kompetensi yang belum memadai atau seperti apa? Dan saya harap ini mungkin bisa Ibu sampaikan juga terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi terkait masalah keuangan yang dikelola oleh pejabat-pejabat yang berkompeten untuk mengurus keuangan ini. Kalau di wilayah kerja kita kelihatannya seluruh satker sudah sertifikasi semua. Belum. Ada yang belum ya? Belum. Jadi boleh menyampaikan ya Bu. Silakan Pak Nanang. Untuk pengelola keuangan APBN tahun 2022 ini untuk wilayah KPPN Plehari, untuk pejabat pembuat komitmen yang sudah tersertifikasi itu ada sebanyak 10 orang. Dari total berapa orang Pak? Kalau untuk kita pedomannya satker ya Bu. Satker kita di wilayah sini ini ada 30. 30 itu 2 satker khusus untuk pengelola dana transfer yang KPA, PPK itunya di KPPN sehingga tidak diperlukan untuk sertifikasi. Sehingga harusnya sekitar 29 satker yang harus sertifikasi. Namun perlu kita ketahui bahwa di satker ini banyak yang satker dikelola oleh orang yang sama gitu. Jadi mungkin untuk jumlahnya juga menyesuaikan ya, nggak bisa kita pukul rata sebanyak 30 satker ya harus 30 satker yang PPK-nya bersertifikasi, karena mungkin PPK itu bisa merangkap lebih dari 1 satker. Oh seperti itu. Iya. Baik, jadi masih kalau 10 yang tersertifikasi untuk PPK ini berarti kurang lebih masih ada di 19 ya yang belum tersertifikasi. Enggak juga Bu, karena kan
seperti di Satker Kementerian Agama itu punya 5 satker. Oh, seperti itu. PPK-nya bisa 1. Seperti itu. Oke. Jadi harus melihat kondisional juga gitu. Memang ada yang belum tersertifikasi, itu memang disebabkan mungkin seperti itu tadi karena satu PPK merangkap banyak satker. Ada juga yang PPK-nya itu dirangkap oleh KPA. Oh, seperti itu. Kalau PPK dirangkap sama KPA itu tidak wajib untuk sertifikasi karena KPA sendiri ex officio dia Iya, sebagai ex officio. jabatan kepala satker gitu. Oke, jadi memang kita sangat perlu sekali ya untuk melakukan proses sertifikasi ini dalam rangka menunjang profesionalisme, apalagi yang dikelola ini masalah uang ya, Iya. keuangan. Nah, untuk selama ini ada kendala mungkin Ibu yang ditemui dalam pengelolaan keuangan APBN penyalurannya ke daerah? Ke daerah Iya. terkait dengan ini ya. Dari APBN mungkin ada dana dari APBN yang harus kita salurkan di daerah seperti itu, apakah ada kendala yang berarti dihadapi atau mungkin hal-hal apa saja yang menyebabkan dana-dana APBN ini tidak bisa terrealisasi di daerah? Mungkin kalau terkait dengan penyaluran dana, kendalanya yang terkait dengan sertifikasi kelihatannya mungkin di luar ini ya. Mungkin masih ada dana-dana yang masih diblokir seperti itu sih. Oh, seperti itu. Jadi itu tentunya akan menghambat pencairan ya. Ketika Satker sudah siap untuk menyairkan tapi dana masih diblokir kantor pusat seperti itu. Baik. Kemudian kendala-kendala teknis juga seperti apa namanya? Lelang yang belum selesai atau apa seharusnya bisa dipercepat tapi terlambat dalam apa namanya Dalam pelaksanaannya. Jadi itu mungkin kendala-kendala yang sering kita alami. Jadi ini mungkin di luar topik yang Di terkait luar dengan topik. ini tadi sertifikasi ya. Betul. Itu sekilas Iya, betul info sekali. aja seperti itu. Oke. Ya. Nah, tetapi ini juga terkait Bu ya, terkait untuk realisasi anggaran penyaluran ini juga terkait kepada kinerja dari para pengelola keuangan ini sendiri. Nah, untuk proses sertifikasi yang belum disertifikasi ini gimana nih Pak Nanang? Siap. Kan tadi ada 10 yang baru tersertifikasi ya, berarti ada beberapa lagi yang mungkin belum. Nanti selanjutnya bagaimana untuk proses sertifikasi untuk yang belum ini? Oke, untuk sertifikasi memang menjadi perhatian dan konsen kita dari tahun 2019 khususnya untuk yang PPK, PPSPM. Jadi kalau bendahara itu sudah dimulai dari 2016 dan untuk bendahara memang hampir semua sudah tersertifikasi. Untuk PPK sama PPSPM ini memang masih ada kelonggaran dari kita di Dijen Perbendaharaan selaku penerbit sertifikat karena memang banyak kendala di masyarakat seperti tadi kendala di Satker ya seperti seringnya mutasi sehingga pejabat baru yang belum tersertifikasi sementara kebutuhan untuk pengelola keuangan tuh harus segera gitu kan. Iya, betul. Sehingga harus diisi untuk jabatan itu. Kemudian pemahaman dari Satker terkait pentingnya sertifikasi. Memang ini konsen kita sebagai Dijen Perbendaharaan untuk segera untuk menuntaskan semua pejabat pengelola perbendaharaan atau pengelola keuangan ini untuk bersertifikasi. Kita mulai 2019 sudah kita lakukan upaya percepatan melalui mekanisme konversi, pengakuan maupun sertifikasi diklat. Jadi satker-satker yang belum memiliki PPK atau pejabat pengelola keuangan yang bersertifikasi bisa melalui mekanisme konversi, yaitu konversi itu bisa dengan pejabat yang sudah menduduki jabatan selama 2 tahun berturut-turut dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dia bisa secara otomatis nanti tersertifikasi gitu. Nah, untuk proses sertifikasinya sendiri, apakah ini berkala setiap tahun ada, Mas? Kemudian prosesnya melalui apa? Apakah ada tes-tes tertentu atau ada semacam diklat atau ada semacam bimbingan teknis yang harus dilewati oleh seorang pengelola ini supaya mereka bisa mendapatkan sertifikat tadi? Ya, benar Bu. Ada tahapan dan proses yang harus dilalui. Jadi untuk melakukan proses sertifikasi nanti di masing-masing satker ada admin untuk yang penginputan data di aplikasi Simas Paten. Nanti begitu diinputkan, syarat-syaratnya dipenuhi, nanti dari KPPN sebagai admin akan memverifikasi apakah ini bisa masuk konversi atau perlu refreshment atau perlu diklat dulu untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi tidak semata-mata harus melalui sebuah diklat Pak ya, tetapi Iya, ada langkah-langkah lain tertentu yang bisa mendukung seseorang ini untuk bisa memperoleh sertifikasi tadi. Iya, benar.
Jadi nanti setelah kita verifikasi, kalau ini memang perlu konversi, nanti akan diverifikasi lagi data itu, kita teruskan ke tingkat Kanwil nanti verifikasi juga sampai ke kantor pusat, Dijen Perbendaharaan. Nanti di Dijen Perbendaharaan, di Direktorat SP, nanti yang akan menguji terakhir, kalau ini memang layak untuk diterbitkan sertifikat, langsung akan diterbitkan. Kemudian kalau memang perlu refreshment, nanti di masing-masing unit kantor wilayah akan menyelenggarakan pelaksanaan refreshment itu. Jadi untuk pejabat yang masuk ke kriteria refreshment akan dilakukan refreshment dulu. Nanti kalau setelah refreshment baru nanti terbit sertifikatnya. Berarti ini juga untuk penilaian kinerja seseorang yang bersangkutan itu juga termasuk dalam kriteria penilaian Pak ya untuk mendapatkan sertifikasi ya. Jadi benar-benar orang yang terpilih untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan bisa mengelola keuangan secara profesional. Karena ini menyangkut keuangan negara ya, yang mungkin yang kita tahu sendiri bahwa nilainya tidak sedikit. Mungkin kalau untuk bendahara-bendahara di pengelola keuangan daerah mungkin nilainya masih di unit-unit satuan kerja mungkin nilainya masih ada yang kecil seperti itu. Tetapi kalau sumbernya dari APBN ini rata-rata nilainya besar Pak ya. Krusial ya. Krusial. Benar sekali. Besar kecilnya nilai memang mempengaruhi sih Bu. Tapi kan ini juga uang negara, sekecil pun Sekecil harus apapun harus dikelola secara profesional. Iya. Betul. Baik, rekan dengar Tutung Pandang FM, mungkin bisa kita garis bawahi dari topik yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bahwa adanya proses sertifikasi terhadap pengelola-pengelola keuangan ini memang sangat penting sekali dalam rangka mendukung profesionalisme untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN. Nah, rasanya cukup jelas ya untuk proses sertifikasi ini kita sudah cukup bisa memahami bahwa memang sertifikasi ini sangat diperlukan sekali bagi seseorang pengelola keuangan agar lebih menunjang profesionalismenya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita beralih ke topik kita yang kedua. Ini topik yang saya rasa mungkin cukup hangat sekali saat ini mengingat adanya pro kontra terhadap kenaikan BBM yang saat ini dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, ini ada pengalihan subsidi BBM ke tambahan perlindungan sosial. Saya rasa mungkin informasi ini akan sedikit membuka wawasan bagi masyarakat kita bahwa di balik kenaikan BBM ini mungkin ada keuntungan lain yang mungkin bisa didapatkan juga oleh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin bisa dimulai nih ke Bu Rohmiati atau Pak Nanang, silakan. Ya, baik, mungkin bisa saya mulai ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kondisi global itu memang sangat tidak pasti ya, geopolitik. Ada terjadi perang Ukraina dan Rusia. Ya, di mana kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap harga-harga ya, terjadi lonjakan harga dan sebagainya. Nah, dalam rangka untuk mengatasi kenaikan harga komoditas BBM khususnya secara global, yang berdampak pada peningkatan subsidi di atas harga BBM nasional yang bersubsidi. Nah, ini untuk itu pemerintah menggunakan instrumen APBN ya untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam momentum pemulihan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, termasuk diantara subsidi dan komponen BBM yang sangat. Nah, ini sebelumnya di Perpres 98 itu perubahan APBN ya, pemerintah ini dalam sekarang ini di perubahan APBN itu untuk subsidi ini sudah 3 kali lipat dari awal, jadi sudah mencapai dianggarkan sebesar 502,4 triliun. Nah, ini tentunya kedepannya apabila nanti ada kenaikan harga BBM lagi, subsidi ini bisa menjadi lebih besar daripada itu gitu. Nah, ini tentunya akan sangat membebani APBN. Nah, dalam hal ini sebenarnya pemerintah kan ada 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama daya beli masyarakat, kemudian juga kesehatan APBN, dan satu lagi adalah pemulihan ekonomi. Nah, ini ketiga-tiganya itu harus sama-sama dijaga ya. Tidak bisa kita pilih satu-satu gitu. Kita mau daya beli masyarakat aja atau kesehatan APBN saja, kita tidak bisa dipilih salah satu, harus bisa berjalan bersama. Nah, ketiga-tiganya ini harus selalu menjadi perhatian Bu ya. Nah, terkait dengan subsidi BBM ini ternyata dari data yang ada
70% itu kompensasi BBM ini dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Nah, tentunya ini kan dari tujuan awalnya kan sudah tidak sesuai karena sebenarnya Tidak sesuai dengan sasaran, Bu ya. Karena seharusnya memang harus subsidi ini dinikmati dinikmati oleh semua masyarakat tertentu yang memang menjadi sasaran dari subsidi tersebut. Untuk masyarakat mampu itu seharusnya tidak menikmati barang-barang bersubsidi ya. Dan kita memang mendapatkan dilema ini di masyarakat. Bahkan LPG 3 kg saja yang sudah bertulisan di dalamnya itu untuk masyarakat miskin masih digunakan oleh orang-orang mampu. Beberapa di antaranya seperti itu. Ya, makanya untuk itu pemerintah harus mengambil satu langkah ya yang tentunya bisa bisa lebih mendisiplinkan lagi mungkin Bu ya, supaya subsidi ini benar-benar sampai kepada sasaran. Dan juga masyarakat juga dalam hal ini dibantu. Untuk itu maka pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Nah, sebenarnya dengan kenaikan harga BBM ini subsidi itu tidak hilang sama sekali ya, masih ada subsidi, masih tetap ada. Namun untuk lebih tepat sasarannya mungkin ada ketentuan-ketentuan, ada sebagian yang dialihkan untuk perlindungan sosial, ya seperti itu. Jadi ya tujuannya yang pertama tadi yang menjaga daya beli masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi serta penyehatan APBN. Karena kalau subsidinya ini nanti harga naik, subsidinya makin besar, nah itu kan akan memberatkan APBN dan tentunya tidak sehat seperti itu. Iya, mungkin bisa kita buat skema seperti ini Bu ya. Mungkin selama ini BBM itu disubsidi oleh pemerintah, namun dinikmati oleh orang-orang yang tidak seharusnya menerima subsidi. Oleh karena itu pemerintah mendisiplinkan karena controlling di penggunaan BBM ini mungkin lebih susah ya dibandingkan mungkin kita menyalurkan BLT atau bantuan-bantuan yang mungkin lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah seperti itu. Sehingga subsidi di BBM itu tadi dikurangi, maka dialihkan untuk pemberian BLT misalnya yang benar-benar penyalurannya nanti tepat kepada sasaran yang memerlukan seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami ya rekan dengar Tuntung Pandang FM, bahwa di balik kenaikan BBM saat ini ada langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk lebih mengefisiensikan penggunaan anggaran belanja negara ini kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Sehingga ketika masyarakat bisa memahami akan hal tersebut, maka kontradiksi atau kontroversi yang terjadi di masyarakat terkait kenaikan BBM ini mungkin bisa lebih diredam Bu ya, karena orang-orang kan lebih mengerti seperti itu tujuannya atau ada apa di balik ini, terlepas dari hal-hal lain yang mungkin menjadi pemikiran dari komunitas-komunitas tertentu seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya di depan ya bahwa kebijakan pemerintah tadi untuk menaikkan harga BBM itu adalah untuk dan dialihkan ke perlindungan sosial. Betul. Nah itu tentunya untuk menjaga 3 hal tadi ya. Yang pertama menjaga daya beli masyarakat, kemudian pemulihan ekonomi, juga penyehatan untuk APBN itu sendiri. Skemanya untuk pengalihan subsidi ini ke perlindungan sosial itu ada 3 bantuan ya yang nantinya akan disalurkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah BLT BBM. Totalnya sebesar 12,4 triliun. Itu tujuannya adalah untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Skemanya adalah masih penerima bantuan itu akan diberikan BLT sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan. Ini diberikannya 2 kali pemberian, jadi 2 bulan gitu ya. Oh, seperti itu. Masing-masing 2 bulan 300.000. Kemudian untuk yang kedua adalah bantuan subsidi upah. Nah, ini diberikan kepada para pekerja yang gajinya maksimum adalah 3,5 juta per bulan atau senilai upah minimum provinsi atau kota. Masing-masing 600.000 selama 1 bulan. Jadi 1 bulan saja ya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan sosial oleh Pemda menggunakan belanja wajib 2% dari dana transfer umum yang disalurkan ke Pemda. Perkiraannya totalnya adalah 2,17 triliun. Ini terkait dengan pengalihan belanja subsidi BBM. Ya, yang 2% ini sudah ada peraturan yang terbit ya, yang harus ditindaklanjuti oleh
Pemda. Jadi sekarang ini kelihatannya Pemda sedang Sedang menyusun. membahas atau menyusun lagi anggarannya untuk alokasi 2%. Oke, kira-kira mulai kapan nih Bu bisa direalisasikan untuk BLT atau pengalihan subsidi BBM ini kepada bantuan sosial ini? Kalau untuk BLT BBM itu bulan September ini sudah bisa dimulai. Nanti yang akan menyalurkan adalah PT Pos Indonesia ya dan Bank Pemerintah Himbara dalam ini BRI, BNI dan satu lagi Mandiri. Mandiri kan? BTN dan Mandiri. BTN Mandiri. Kemudian data 20,6 juta KPM adalah KPM yang menerima kartu sembako dan PKH. ya datanya dari situ. Oke, berarti ini orang-orangnya sudah terdaftar Bu ya, Iya. yang akan menerima ini. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri bagaimana Bu? Mungkin juga tepatnya untuk di Kabupaten Tanah Laut ini, mungkin ada data-data Ini kita berapa yang jumlah? seluruh Kalimantan Selatan aja ya Mbak ya. Di Kalimantan Selatan ini rencananya akan diberikan kepada 171.705 KPM dengan nilai sebesar 103 miliar. Nah, ini untuk seluruh Kalimantan Selatan ya, termasuk mungkin juga rakyat di Kabupaten Tanah Laut juga. Ini tadi mencakup yang 3 ini tadi Bu ya, bantuan langsung tunai BBM, kemudian bantuan subsidi upah dan juga untuk perlindungan sosial oleh pemerintah termasuk ya sebesar yang 103 miliar ini. Ini untuk ini aja ya, BLT BPM ya. Oh, BLT BBM saja. BBM saja. Oh, seperti itu. Iya. Untuk BLT BBM aja di Kalimantan Selatan kita akan perkiraan nilai sebesar 103 miliar Bu ya untuk 171.705 orang keluarga penerima manfaat yang sudah memiliki kartu sembako dan juga kartu PKH. Berarti sudah terdaftar nih. Saya belum dengar suaranya Mas Vincentius dari tadi, Mas Vincent nih. Mas Vincent, bagaimana? Apa peran dan fungsi Anda terkait topik yang kita sampaikan pada pagi ini? Mas Vincent mungkin bendahara bukan? Saya fungsional ya. pembina teknis bendahara. Oke, mungkin bisa dengar suaranya sedikit nih Mas Vincent. Ya. Ya, mungkin kalau saya terkait teknisnya Bu ya, teknis dari penyaluran mungkin teknis daripada pengelolaan keuangan yang menjadi mitra kami yaitu satuan kerja. Jadi kalau ada dalam hal ini terkait dengan permasalahan perbendaharaan di dalamnya. Nah, mungkin tadi kalau kaitan dengan topik ini mungkin tadi lebih kepada bahwa untuk terkait penilaian kompetensi di PPK dan PPSPM tadi. Nah, jadi memang pada saat ini memang dari kita pun KPPN pun juga masih melakukan pendataan untuk mana-mana PPK yang memang atau pegawai yang memang berpotensi mendapatkan sertifikasi PPK dan PPSPM. Karena memang kita juga memang sudah ditargetkan juga oleh kantor pusat untuk mendata dan segera mensertifikasikan pejabat perbendaharannya. Oke, sebagai seorang fungsional di PTPN ini, Mas Vincent kerjanya sehari-hari ngapain aja? Iya, baik. Jadi melakukan kalau pencatatan, mungkin ada administrasi atau apa yang bisa dilakukan? Kalau saya spesifiknya ke pembinaan teknis Ibu. Pembinaan teknis ya. Jadi nanti berkaitan sekali dengan proses-proses sertifikasi tadi ya? Iya, termasuk salah satunya itu mungkin lebih umumnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan, misalnya BIMTEK Ibu, pendidikan dan teknis. Misalnya ada yang mau melakukan BIMTEK terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun aplikasi yang ada di dalam aplikasi perbendaharaan seperti itu Bu. Nah, termasuk juga salah satunya untuk proses termasuk konsultasi juga, terkait dengan permasalahan perbendaharaan. Oke, jadi ada hal-hal teknis yang ditangani oleh Mas Vincent ya. Oke, saya udah dengar suaranya Mas Vincent pagi ini. Alhamdulillah, biar kita bisa lebih akrab dan lebih lebih seru kalau semuanya kita dengar suaranya. Nah, kita balik lagi kepada pengalihan subsidi BBM ke tambahan perlindungan sosial ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ibu kepada masyarakat kita agar ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih jelas lagi atau mungkin lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat kita terkait pengalihan subsidi BBM ini kepada perlindungan sosial. Baik, mungkin yang ingin saya sampaikan ke masyarakat bahwa kebijakan pemerintah ini
yang diambil untuk menaikkan harga BBM itu sudah dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang untuk kebaikan semua. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua ikut serta mendukung kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, dan kita tetap berpikir positif bahwa apa yang sudah diambil oleh pemerintah ini akan memberikan dampak yang baik bagi kita semua, khususnya untuk daya beli masyarakat. Dan daya beli masyarakat ini tentu nanti efeknya juga akan meningkatkan perekonomian ya, meningkatkan konsumsi dan akhirnya menggerakkan ekonomi juga gitu, jadi arah positif. Jadi marilah kita semua sama-sama mendukung kebijakan pemerintah ini. Legowo ya, Bu, ya? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan. ada satu ini Bu, Ya. ada pertanyaan nih dari pendengar kita. Dari Udin di Gunung Mas katanya Pak Bu ya, kenapa harus BBM Bu katanya ya, dana bantuan pun banyak yang tidak mendapatkan, kalau BBM itu pukul rata menurut saya, terima kasih. Mungkin katanya kenapa harus BBM yang dinaikin gitu, kenapa harus BBM yang dicabut subsidinya, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan nih Pak Nanang. Oke Bu, baik. Memang pemerintah agak ini ya, tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Semua sudah dilakukan melalui analisis dan pengumpulan data. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Rohmiati tadi di awal, bahwa dari data yang ada ternyata 70% dana subsidi BBM itu yang memanfaatkan adalah orang yang mampu gitu. Sementara 30%-nya kan yang tidak mampu, sehingga pengalian subsidi menurut pemerintah untuk saat ini lebih tepat, karena kalau kita terus mensubsidi BBM sementara harga kenaikan BBM di saat ini makin tinggi, sehingga nanti postur APBN kita juga akan kewalan dalam menangani subsidi tersebut, sehingga pemerintah mengambil kebijakan itu lebih baik untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau perlindungan sosial masyarakat untuk yang lebih mampu gitu kan. Sehingga lebih kebijakan yang diambil pemerintah mungkin lebih tepat sasaran kalau kita menaikkan daya beli masyarakat agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup gitu, daripada mensubsidi BBM yang lebih banyak tapi tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Justru digunakan oleh orang-orang yang mampu dan seharusnya tidak mendapat subsidi, seperti itu. Dan saya kira memang pemerintah ngambil kebijakan itu juga sudah memikirkan jauh ke depan ya. Efek dominonya yang akan terjadi memang dengan kenaikan BBM ini akan berdampak kepada kenaikan yang merata ya. Tapi mungkin sudah lebih tepat pilihan itu kalau hanya kita mensubsidi BBM aja sementara masyarakat tetap tidak mampu membeli. Kalau kita dengan mengalihkan subsidi itu ke bantuan masyarakat, kehidupan masyarakat tetap berjalan gitu kan. Mungkin itu lebih tepat. Nah, Pak Udin. Dan tentunya mungkin saya tambahkan, kalau daya beli masyarakat itu meningkat, tentunya akan efeknya juga akan lebih menggerakkan ekonomi ya, bisa membeli, jadi yang pelaku usaha juga mendapat artinya perputaran ekonomi itu berlangsung ya, terjadi karena dengan adanya hal yang seperti ini. Nah, mungkin Pak Udin itu sedikit penjelasan yang mungkin bisa membuka sedikit wawasan kita semua ya, bahwa kenapa harus BBM yang dikurangi subsidinya ya, karena itu tadi BBM ini ternyata 70% subsidi BBM ini justru dinikmati oleh orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi, seperti itu. Jadi oleh karena itu mungkin juga untuk kontrolnya juga mungkin agak sulit ya untuk di BBM ini, orang-orang yang mana yang harus menggunakan BBM bersubsidi, orang-orang mana yang harus tidak mendapatkan itu, mungkin kontrolnya lebih sulit. Maka kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM ini tetapi dialihkan kepada perlindungan sosial yang justru ditujukan kepada orang-orang yang tepat sasaran dan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Udin yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Udin yang ada di Gunung Mas. Pak Udin nyambung nih Bu. Nyambung lagi. Masih Pak Udin katanya. Daya beli masyarakat yang bagaimana Pak? Uangnya beli BBM aja Pak udah jadi pikiran. Ya mungkin ini keluhan bagi masyarakat kita yang memang saat ini banyak kita dapati ya, bahwa mungkin pikiran mereka itu dengan
harga BBM yang lebih meningkat sehingga itu Semua jadi mengurangi naik gitu ya? daya beli menjadi harga-harga juga menjadi lebih naik sehingga mungkin mereka merasa bahwa daya beli mereka pun semakin berkurang seperti itu. Namun saya rasa kalau nanti pemerintah sudah mulai menyalurkan BLT untuk perlindungan sosial ini, mudah-mudahan ini bisa mengatasi masalah dari masyarakat kita yang saat ini memang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti itu. Ya, Betul, Ibu. nah bisa seperti itu mungkin Pak Udin ya. Mudah-mudahan nanti Pak Udin termasuk di dalam kategori penerima bantuan perlindungan sosial ini yang merupakan dana peralihan dari subsidi BBM ini. Baik, kita ke line telepon kita dulu. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Selamat pagi, Bu Arma. Alhamdulillah, masih ingat suaranya. Iya dong, kan sering dengar. Gimana kabarnya? Sehat Bu Arma? Alhamdulillah, selalu sehat, semangat terus. Semangat Untung terus. pandangnya. Dengar radio terus Bu ya? Ya iyalah, kenapa Oke. enggak? Baik, ada pertanyaan mungkin yang ingin Ibu sampaikan hari ini kepada narasumber kita? Ya, ini mau tanya sedikit loh Mbak Eta. Mbak Eta kan? Iya betul. Tanya, makanya kalau ada memang harus subsidi, ada bantuan sosialnya. Kalau bisa itu loh di desa-desa ini ada yang kadang nggak dapat gitu kan, ada bisa dikontrol gitu loh yang sebenarnya itu. Kadang-kadang masyarakat juga ngeluh, iya itu dapat aku enggak, kadang-kadang orang yang punya ada dapat, aku yang nggak dapat gitu. Oke deh. Apalagi BBM ini semakin begini naik terus. Terus yang BBM ini yang mampu ya oke, yang nggak mampu gimana itu. Oke, yang nggak mampu nanti dapat bantuan Bu. Mohon. Ibu Arma nggak dapat sih nggak. Oh, baru nggak dapat. Enggak, tapi Oke. nggak bermasalah sih. Lu dikira kalau Ibu Arma tanya ini terus mentang-mentang Bu Arma nggak dapat, tapi kan kasihan tetangga dulu Iya. Mbak Eta. Baik, betul sekali Bu. Biar juga itu. Yang ngeluh Mas Iwan, Mas Iwan. Iwan suka bercanda nih Bu Arma, biasa. Iya, malam bagus bercanda kok Mbak Eta. Oke. Sama itu mak tanya itu aja Mbak Eta sama bapak-bapak sama ibu-ibu tadi. Semuanya salam sehat semuanya ya. Oke, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semuanya itu aja mohon di kontrol atau gimana gitu supaya yang dapat yang orang nggak benar-benar nggak punya Sesuai gitu. sasaran nih Bu ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya Baik, semuanya. terima kasih Bu Arma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya kalau bersentuhan wabarakatuh. masyarakat rame Bu. talk show ini. Nah itu tadi Bu Arma mengharapkan supaya benar-benar tepat sasaran. Sebenarnya fungsi yang menetapkan untuk penerima bantuan ini siapa Pak? Oke, baik, memang terkait bantuan ini sampai sekarang memang ini ya apa namanya ramai karena banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi sebetulnya kalau kita dengar kemarin press release dari Presiden dan Menteri Sosial dan Menteri Keuangan kemarin, Menteri Sosial itu sudah berjanji akan mengevaluasi setiap bulan untuk penerima bantuan ini, sehingga tujuannya adalah agar tepat sasaran. Memang ini diperlukan kontrol dari kita semua, jadi bukan hanya dari pemerintah yang di pusat, tapi kita sendiri secara pribadi juga harus saling mengontrol, membantu pemerintah. Jadi misalkan penerima tidak tepat, ya kita sendiri juga yang harus mengetahui gitu kan, menyampaikan kepada pemerintah daerah gitu. Kita harus kritis gitu. Begitu pula kalau kita merasa memang tidak berhak, ya Nggak usah harusnya kita nggak usah ngambil ngambil gitu ya. gitu kan. Jadi intinya Sulit adalah- tapi itu Pak Nana. memang Kalau udah masuk rekening itu udah males keluarin. iya, benar sekali. Nurani yang bicara. Bu. Bukan yang bicara, Benar betul sekali. sekali. Ya itu intinya adalah kesadaran diri kita sendiri untuk bagaimana kita agar punya sikap, agar kita bisa mewujudkan ini dengan baik gitu kan. Kalau pemerintah kan hanya dari laporan-laporan yang data yang ada gitu. Sementara banyak kita memang tahu sebetulnya di daerah-daerah banyak yang masyarakat yang benar-benar membutuhkan tapi tidak tersentuh. Ini kan memang dari pemerintah daerah sendiri juga masyarakat lingkungan sekitar yang harusnya menyampaikan kepada pemerintah yang untuk melaporkan bahwa mana yang
benar-benar benar-benar memerlukan, mana yang tidak gitu Iya. kan. Sehingga kontrolnya bisa lebih tepat gitu. Baik, berarti ini mungkin juga memerlukan kontrol dari seluruh masyarakat ya, tentunya secara berjenjang. Mungkin proses penetapan siapa yang akan mendapatkan sasaran yang menjadi sasaran bantuan ini itu awalnya juga dari pemerintah terbawah ya, Terbawah, dalam artian iya. dari kepala desa, nanti naik ke camat, nanti naik kepada kabupaten, seperti itu. Di kabupaten nanti akan mengolah datanya. Nah, mungkin perlu ada juga revitalisasi data yang harus dilakukan terkait dengan sasaran ini, karena tidak kita pungkiri mungkin data 2-3 tahun yang lalu yang terdaftar dia sebagai penerima bantuan, namun ternyata dia saat ini sudah memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik, sehingga seharusnya dia sudah tidak termasuk lagi di dalam, dan itu banyak kita temui memang Pak di masyarakat kita, keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Nah, ini orangnya kok mampu punya mobil tapi dapat bantuan, sementara ini ada janda tua tuh tidak dapat bantuan seperti itu. Nah, mungkin ini juga menjadi perhatian bagi kita semua ya, rekan dengar Tuntung Pandang FM, termasuk juga Bu Arma, mungkin bisa lebih meningkatkan koordinasi terhadap aparat desa terdekatnya kalau memang ada masyarakat yang benar-benar untuk membutuhkan untuk bantuan dari pemerintah ini, agar kiranya bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga bantuan-bantuan atau manfaat-manfaat yang memang harus diterima oleh rakyat yang tidak mampu itu bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan kontrol kita semua, dan tentunya dari pengawasan dari seluruh masyarakat seperti itu. Di Kemensos sendiri sebenarnya ada aplikasi yang bisa diakses ya seluruh masyarakat untuk kontrol bantuan ini. Kemarin cek bansos ya, aplikasi cek bansos kalau nggak salah itu ya. Iya. Ya, itu bisa diakses masyarakat, bisa menginput di situ masyarakat. Cuma untuk lebih detailnya mungkin dengan dinas sosial ya, lebih iya. teknisnya ya. Untuk teknisnya. Ya, jadi informasi sekolah itu bisa diakses masyarakat sebenarnya. Nah, mungkin ini PR bagi kita nih Mas Iwan, terkait hangat-hangatnya kenaikan BBM ini. Mungkin nanti kita juga perlu mengundang dinas sosial ini untuk lebih mengklarifikasi bagaimana Terkait penyaluran pendataan ya. dan juga terkait ini juga nanti yang menjadi sasaran dari pengalihan subsidi BBM tambahan ini kepada perlindungan Dan sosial. mungkin indikatornya mendapatkan ya. Betul, kriteria-kriteria tertentu Betul. masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam penerima pengalihan subsidi BBM kepada tambahan perlindungan sosial Jangan ini. sampai rumahnya tingkat 2 dapat ya. Jangan sampai Mas Iwan tidak kan ya? Mas Iwan rumahnya tingkat 2 Bu. Oke, baik Oke. Ibu, sudah cukup banyak hal yang kita bahas terkait pengalihan subsidi BBM ke tambahan perlindungan sosial ini. Namun sekali lagi kita jelaskan bahwa kenaikan harga BBM ini adalah dikarenakan pengurangan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harga BBM sendiri ya. Dan pengurangan subsidi tersebut dialihkan untuk perlindungan sosial, tambahan perlindungan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di mana nanti akan ada bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan, yang mana itu akan diberikan dalam 2 tahap, yaitu selama 2 bulan sekali dengan total 300.000 per 2 bulan yang diterima oleh masyarakat. Kemudian ada juga bantuan subsidi upah yang nanti akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 1 bulan, dan ada juga dana pengalihan perlindungan sosial oleh pemerintah daerah yang menggunakan belanja wajib 2% dari dana transfer umum dengan total perkiraan sebesar 2,17 triliun. Ini untuk Indonesia Bu ya, di negara kita. Nah, kembali kita garis bawahi apa yang disampaikan Bu Rohmiati tadi, bahwa hendaknya kita lebih berpikiran positif terhadap pengalihan subsidi ini, terhadap kenaikan BBM ini, bahwa bukan pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi adalah pengalihan dana yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM, tetapi lebih diberikan kepada BLT atau bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Baik, Ibu, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang pagi hari ini. Masih ada waktu kita 5 menit ke depan untuk sebelum kita akhiri talkshow kita pagi ini. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik dari Ibu, mungkin juga dari Pak Nanang. Silahkan. Mungkin di sini saya ingin ini saja ya, menegaskan kembali bahwa kebijakan yang setelah diambil pemerintah ini adalah sudah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan tentunya perlu mendapat dukungan kita semua, seluruh masyarakat. Hal yang penting yang yang dijaga dari
prioritas APBN kita dengan keputusan pemerintah ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi dan penyehatan APBN. Nah, ini dengan kebijakan yang sudah diambil ini diharapkan tiga-tiganya ini dapat diwujudkan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan penerima bantuan yang selama ini ada yang tidak tepat sasaran, itu tentunya perlu kontrol dari kita semua, termasuk masyarakat semua. Apabila memang ada hal-hal yang tidak tepat, bisa dikomunikasikan, sehingga dan juga perlu adanya evaluasi lagi terhadap penentuan masyarakat yang menjadi sasaran untuk dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti itu. Dan kita harapkan dengan kebijakan ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita mengharapkan juga dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah ya, karena kita seperti yang disampaikan tadi, kita wajib berpikir positif terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah ini, bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada beberapa hal yang memang tidak dipahami oleh masyarakat kita, namun hendaknya melalui informasi-informasi dan juga komunikasi yang kita lakukan seperti sekarang ini bisa membuka wawasan masyarakat sehingga bisa lebih mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, Pak Nanang, ada yang mau disampaikan di closing statement kita? Saya kira cukup, semua sudah disampaikan oleh Bu Rohmiati. Terima kasih. Oke, baik. Demikian rekan dengar Tuntung Pandang FM, bincang-bincang pagi kita di pagi hari ini bersama dengan KPPN Play Hari, di mana kita tadi sudah membahas terkait sertifikasi terhadap pejabat atau pengelola keuangan APBN, dan juga yang hot banget kita bahas ini adalah terkait pengalihan subsidi BBM ke tambahan perlindungan sosial. Mudah-mudahan informasi yang kita bahas pagi hari ini bisa menambah wawasan Anda, dan sekali lagi kami mengajak Anda untuk terus mendukung segala kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, dan mari kita berpikir positif terhadap hal-hal yang telah terjadi, karena tidak ada lain dan tidak ada bukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohmiati, Pak Nanang, dan juga Mas Vincent yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di studio Radio Tuntung Pandang dalam acara Talkshow Tala Menyapa hari ini. Kita akan bertemu kembali di triwulan berikutnya, Bu ya. Karena KPPN rutin selama 3 bulan kita akan selalu mengadakan talkshow di Radio Tuntung Pandang. Dan demikian Tanah Laut Menyapa kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu kembali di edisi selanjutnya, tentunya dengan narasumber dari SKPD lain yang akan menghadirkan informasi-informasi terkini untuk pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.